piramid Kak kalau intent. Di piramid Kak, di project piramid. Kalau di kalkulator dia nggak ada intent Kak. Bapak ini cuma ngejelasin cara buat kalkulator aja Kak. Kalkulator sederhana, oke, benar. Jadi, tapi materinya tentang ini ya, tentang intent ya. Iya Kak, Yang kalian tonton intent implicit dan explicit udah sudah Kak. kan. Nah, kira-kira kalau misalnya nih, aku mau bikin halaman utamanya itu, jadi kayak button doang, jumlahan, pengurangan, bagi, kali gitu kan. Ketika dipilih, baru masuklah ke form, masukkan bilangan pertama, bilangan kedua untuk dijumlahkan gitu. Jadi kayak baris-baris button gitu. Nah, ketika diklik button itu semua, tambah, kurang, baru masuk ke halaman ininya, inputannya gitu. Kira-kira kalian akan pakai implicit atau explicit intent? Izin Kak, memakai intent eksplisit Kak. Kenapa? Maksudnya Kak, intent implisit Kak, karena dia membawa data Kak. Membawa data. Eksplisit tadi. Implisit Kak. Tadi. Implisit Kak. Sorry. Koneksiku mati tiba-tiba. Dia sampai di mana? Tadi Christian ya? Si Marcelino tadi ngejelasin. Dia tadi bilangnya pakai implicit atau explicit deh. Udah nggak dengar lagi aku tadi. Izin Kak, tadi Wordika Kak. Oh, Wordika. Oh, sorry. Wordika. Implicit atau ini deh? Explicit. Secara implisit Kak. Implicit karena dia membawa Data Kak. data. Dia udah menetapkan komponen tertentu untuk dibawa gitu ya ke ini ya, dalam hal itu tadi kalkulator itu inputan angkanya gitu, bilangannya gitu ya. Sementara kalau misalnya eksplisit, ada yang mau jelasin itu bedanya gimana dengan yang implisit? Izin Kak, tadi pertanyaan Kakak yang untuk kalkulator ya Kak? Iya, maksudnya itu kan ini memicu ini kan, bukan memicu,
mengarahkan kalian ke pemahaman tentang yang implisit, kan tadi udah dijawab sama si Wardika. Nah, kan ada 2 jenis tuh, eksplisit dan implisit. Ya kan? Secara general lah. Eksplisit itu kalian akan pakai saat kapan gitu. Kalau tadi implisit case-nya itu contohnya yang tadi kalkulator yang ditunjukin sama si Christian, terus aku bilang gimana supaya jadi halaman utamanya itu button dulu, penjumlahan, pembagian, terus nanti dia pergi ke halaman inputannya, inputan bilangan 1 dan bilangan 2 untuk menjalankan fungsinya gitu. Jadi kan ada 2 halaman kan. Biasanya kan kalau halaman pertama yang pertama kali muncul itu bilanglah main activity ya, sebelum ada splash screen ya. Sebelum ada splash screen kan kita biasanya langsung ke main activity kan. Itu yang pertama kali muncul ketika aplikasi dijalankan gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau memindahkan halaman atau activity lah, pindah dari main activity ke activity A misalnya. Itu kan kita gunakan apa? Intent kan? Itu kan gunanya intent ya? Iya, Kak. Iya, gunanya intent. Nah, tipenya itu kan ada 2 itu, ada explicit dan explicit dan implicit, sorry. Nah, kira-kira kapan kita harus pakai yang eksplisit dan kapan kita harus pakai yang implisit? Itu pertanyaannya. Secara general aja nggak masalah. Izin Kak, kalau misalnya dari case yang Kakak kasih tadi yang kalau kita klik button pindah ke activity lain yang di lokal kita Kak, itu pakai eksplisit Kak dari penjelasan Bapak itu Kak. Sedangkan kalau kita pakai implisit, kalau kita misalnya ingin membayar Kak gitu, membayar di Tokopedia gitu Kak, baru metodenya PayPal. Nanti kita diarahkan ke aplikasi PayPal gitu Kak. Jadi nggak dari activity lokal kita gitu Kak yang kita buat. Seperti itu Kak. Itu yang X ya, Dek? Kalau yang eksplisit itu Kak antar activity yang kita buat Kak. Kalau yang Kita implisit, buat. Kalau yang implisit, kalau misalnya kita ke jalankan aplikasi lain. Iya. Ya, misalnya kalau kita mau, kalau implisit yang lain contohnya kita mau buka satu link situs website gitu kan. Misalnya dari aplikasi kalkulator tadi ada button atau link untuk membuka web Institut Teknologi Dell atau CIS lah misalnya gitu kan. Nah, membukanya bisa pakai browser Google Chrome atau apalagi itu biasanya browser di handphone. Chrome atau apa sih biasanya browser, adalah ya beberapa browser ya, saya 2 gitu kan, ada pilihan pakai Chrome atau yang lain gitu. Nah itu kan kita pakai implisit kan, karena dia buka aplikasi yang lain kan di luar dari aplikasi yang kita buat, misalnya aplikasi kalkulator tadi. Sementara kalau yang eksplisit ada activity yang udah kita buat sendiri, udah banyak nih activity. Nah, kita pindah-pindahin halaman atau pindah-pindah ke activity yang kita buat sendiri di program itu pakai yang namanya explicit intent gitu. Itu sih. Kalian bisa belajar juga sih dari developer.android.com itu beberapa contohnya juga ada di jelasin kemudian prosesnya juga. Kemudian kalau di praktikum ini, mana ya tadi modulnya? Sebentar. Oh ini. Kalau kalian lihat sih, intinya di sini waktu dia pakai implisit, dia buka aplikasi kamera di bawah. Ya enggak? Jadi dia buka aplikasi kamera untuk ngambil gambar. Kalian sebenarnya diminta untuk mengetikkan ulang aja lagi apa yang udah dibuat di sini. Susah. Ini.
ini create empty activity juga, nanti namanya juga. Tapi aku pengen name-nya ini kan apa nih? Meme EV ya, meme EV. Tapi kalian kasih underscore name kalian ya nanti di sini ya. Oke. Di nama projectnya ini, Dek. Nih, namanya nanti update jadi ini. Name. Nah ini, jangan lupa nanti ya. Oh iya, aku kemarin, kalau ini Android 5 kan, kalian sesuaiin aja ya lagi dengan emulator yang kalian punya ya, Dek. Aku baru dapat case kemarin. Jadi dia kalau pakai Lollipop misalnya atau pakai Jelly Bean, ada beberapa layanan di Android yang terbaru gitu kan, layanan-layanan terbaru nggak kompatibel di Android yang lama gitu, nggak cocok gitu, dia nggak jalan, nanti jadi error. Jadi kalian pakai aja yang terbaru. Maksudnya yang terbaru di sini yang 2 dari atas lah, 9 atau 8 gitu, kayak yang kakak sarankan kemarin. Kalau yang 32 yang terbaru API-nya 32 ada aja nanti ininya kurangnya juga. Nah, aku nggak tahu tapme.png ini ada dikasih nggak? Kalau itu nggak ada dikasih Kak, tapi aku ambil dari yang di 3TI kemarin aja Kak. Nanti ku upload lagi di CIS ya Kak. Oke. Nanti ini gambarnya nanti dikasih aja kalian, ini struktur projectnya. Samakan aja namanya. Kemudian nanti kalian ketik ulang aja apa yang ada di sini baru kalian jalankan. Gitu. Kalau kayak gini-gini kakak mau nanya dulu lah ini. Kalau misalnya kayak gini kan ada Android label string kemudian /app name. Kira-kira ini akan menampilkan nilai apa ya, Dik? Value dari label ini kan dia kayak apa ya bilang, root directory gitu kan. Nah, kira-kira ini si app ini, app underscore name ini merujuk kemana ya? Nama proyeknya Kak. Menuju ke string XML, Kak. Nama project ya, sini benar nama projectnya. Nah, si string ini maksudnya dia disimpan di mana? Di folder res, Kak. Ada di string XML. Ini ya, di folder res ada values, ada string. Nah, di sini kita udah daftarkan resource yang namanya app name, yang nilainya itu kita buat ya nama aplikasinya, kayak yang dibilang Sinesti tadi. Gitu. Sama kayak yang kayak gini juga style. Berarti nanti di res kita itu ada namanya file style.xml yang nama resource-nya itu apptemp gitu. Jadi kalian jangan bingung gitu, karena beberapa apa ya bilang mahasiswa ya kan, khususnya yang di bagian inilah layout ini kayak gini nih. Dia kan kalau kita create empty activity di main itu dia nggak ada gitu. Nah ini nanti kan bakal merah biasanya ya, kan merah error ya kan. Nanti kalian enter aja, nanti kalian create resource-nya gitu, nanti dia otomatis apa namanya menambahkan demand yang isinya resource-nya namanya activity vertical margin. Nah ini kalian atur sendiri marginnya. Standarnya biasanya kalau aku pakai yang ukurannya itu 16 dp, sama untuk semua gitu. Jadi nanti ini kalian enter aja nilainya, value dari si resource name-nya kan activity vertical margin gitu kan. Value-nya nanti kalian bikin boleh 16 dp atau dip juga boleh, DIP. Satuan-satuannya gitu. Nah, itu sih. Kemudian jangan lupa sesuaiin ini ID-ID-nya.
Sama kalian pahami juga match parent, work content itu bedanya apa, satuan-satuan DP dengan DIP itu apa. Itu terkait yang layout. Kemudian kalau di sini ya perlu yang kalian pahami adalah di mana dipakai intent itu. Oke, di main functionnya ini, di activity-activity-nya ini, di mana digunakan intent. Karena kan kalau kita pakai intent itu kan harus di start, harus di create dulu kan. Kira-kira di bagian mana, di line mana. Gitu. Oke, itu yang perlu kalian pahami sih terkait praktikum hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nanti ini, kalau misalnya ada yang error, kalian juga tinggal alt enter aja supaya dia otomatis mengimport gitu. Jadi kalau misalnya kalian missing nih, ada salah satu di sini ada yang error, diarahkan aja kursornya ke yang merah itu, siapa tahu memang library-nya yang belum ditambahkan di bagian atas. Gitu. Oke, biasanya kayak gitu-gitu itu kondisi-kondisi yang error. Nah, kalau misalnya ada yang belum tersedia gitu kan, berarti di Gradle-nya belum terdaftar. Gitu. Nanti kalau belum terdaftar, kalian tinggal tambahkan aja di line independence-nya itu, lalu kalian synchronize lagi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nama filenya ini udah ada? Oh, udah ada. Penamaan filenya di paling bawah, bukan Pak? Name underscore nama. Ini ya? Enggak, maksudnya nama file-filenya udah ya? Udah kalau Kak. Sesuaiin aja ya di outputnya dengan yang ada di bawah ini nanti. Oke, kalau kalian ada pertanyaan di sepanjang praktikum sampai sebelum jam 12 nanti, langsung sampaikan aja di grup. Gitu aja. Sambil semua baca-baca, siapa ada pertanyaan, ketikkan hadir di chat sekarang. Oke. Itu submitnya tadi sebelum jam 12 malam ini ya. Jadi kalian sesuaiin Permisi, aja. Iya, Tapi di apa Kak? Tanggal 5 Kak? tanggal 5. Iya. Iya, Besok ya? Iya Kak. Ya boleh. Tanggal 5. Jam berapa di situ? jam 23. jam 11 besok malam. Oke, diikutin aja lah yang ada di modul. Kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di grup. Gitu aja ya. Baik, Kak. Oke. Baik. Ada tambahan dari Aprianti? Terkait gambar yang tadi udah ada di CIS ya, boleh kalian download. Itu aja sih Kak. Oke. Baik, kalau gitu kalian udah bisa ini ya, leave Zoom ya, Dek. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Makasih, Selamat Kak. pagi, terima kasih, Kak. Selamat pagi, terima kasih Kak.